Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Aziza dengan NIM S1E1230039. Tujuan dari video ini yaitu untuk menjelaskan evolusi antarmuka pengguna dari GLAS-T ke WIM interface. Apa pengertian tentang GLAS-T dan GLAS-T ke WIM interface? Jadi, GLAS-T atau teletype adalah terminal komputer awal yang menggunakan layar kaca untuk menampilkan teks. Ini adalah evolusi dari mesin teletype elektromekanis yang lebih tua, yang menggunakan kertas untuk mencetak output. Sejarah GLAS-T dimulai pada 1960-an. Terminal teletype mulai digunakan secara luas di laboratorium penelitian dan universitas. Mereka memungkinkan interaksi langsung dengan komputer yang sebelumnya dilakukan melalui kartu punch. Masuk ke 1970-an, terminal berbasis layar kaca mulai menggantikan mesin teletype fisik, memberikan tampilan yang lebih cepat dan lebih efisien, serta mengurangi kebutuhan akan kertas. Bagaimana perkembangan teknologi dari GLAS-T ke WIM interface ini didorong oleh beberapa inovasi teknologi penting, seperti contohnya itu yang pertama ada mouse. Mouse pertama kali diperkenalkan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1968 dalam presentasi The Mother of All Demos. Fungsi dari mouse yaitu memungkinkan pengguna untuk mengarahkan dan mengklik elemen pada layar, yang membuat navigasi dan interaksi dengan komputer menjadi lebih intuitif dan efisien. Sedangkan layar grafis, yaitu pada pengembangannya, kemajuan dalam teknologi layar memungkinkan tampilan grafis yang lebih kompleks dan interaktif dibandingkan dengan layar teks sederhana pada GLAS-T. Fungsinya yaitu layar grafis ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola beberapa aplikasi atau dokumen secara bersamaan melalui jendela yang dapat dipindahkan dan diubah ukurannya. Selanjutnya masuk ke NLS dan Xerox Alto. Inovasi dari NLS ini pertama kali itu diperkenalkan konsep mouse dan antarmuka berbasis jendela serta hypertext yang memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dengan komputer. Sedangkan pada Xerox Alto, inovasinya jadi Xerox Alto ini komputer pertama yang dirancang dengan antarmuka grafis WIM. Ini memperkenalkan konsep jendela yang dapat dipindahkan, icon, dan penggunaan mouse untuk navigasi. Inovasi seperti mouse dan layar grafis serta proyek-proyek seperti NLS dan Xerox Alto memainkan peran kunci dalam transisi dari GLAS-T ke WIM interface. Mereka memperkenalkan teknologi dan konsep baru yang memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dan efisien dengan komputer, menggantikan metode interaksi berbasis teks yang lebih rumit dan kurang user-friendly. Jadi, WIM interface ini adalah singkatan dari Windows Icons Menu Pointer, yang dimana kayak antarmuka pengguna grafis yang menggunakan elemen-elemen seperti tadi, yaitu Windows, Icons, Menu, dan Pointer. Sedangkan Microsoft Windows, yaitu kontribusinya, memainkan peran penting dalam menyebarluaskan penggunaan WIM interface. Diluncurkan pertama kali pada tahun 1985, Windows membawa antarmuka grafis ke pasar yang lebih luas dan membuatnya lebih terjangkau bagi pengguna rumahan dan bisnis. Dampak dari Microsoft Windows ini sendiri yaitu dengan berbagai versi yang terus berkembang, Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Windows memperkenalkan jutaan pengguna pada konsep WIM interface dan menjadikannya standar de facto untuk antarmuka pengguna komputer. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman kelompok saya.
Baik, perkenalkan nama saya Lisa Wulansari dengan NIM E1 E123003. Di sini saya akan melanjut materi tadi, yaitu perubahan dari Glass CTE ke WIM Interface. Nah, yang pertama adalah Glass CTE. Pada awalnya itu, para ilmuwan dia menggunakan Glass CTE terminal yang hanya menampilkan teks dan memerlukan perintah yang diketik. Kedua, kebutuhan untuk antarmuka yang lebih user-friendly, kebutuhan akan antarmuka yang lebih semakin meningkat, dan jadi orang-orang ingin cara yang lebih mudah dan intuitif untuk berinteraksi dengan komputer. Kemudian, kemajuan teknologi perangkat keras. Nah, kemajuan teknologi perangkat keras ini, seperti penemuan mouse oleh Douglas L. Gebhardt, memungkinkan pengguna untuk mengarahkan dan mengklik elemen pada layar. Nah, membuat navigasi ini lebih mudah. Dan yang keempat, penelitian di Xerox PARC. Penelitian di Xerox PARC ini menghasilkan Xerox Alto, komputer pertama yang antarmuka grafis berbasis WIM, yaitu Windows Icon Menu Pointer. Nah, Alto memperkenalkan konsep jendela, icon, dan menu yang membuat interaksi ini dengan komputer lebih visual dan juga intuitif. Kemudian yang kelima, yaitu komersialisasi dan popularisasi. Yang mana Xerox Star ini, meskipun tidak sukses secara komersial, ide-ide dari Xerox Alto diadopsi oleh Xerox Star pada tahun 1981. Kemudian Apple Macintosh. Pada tahun 1984, Apple Macintosh ini mempopulerkan antarmuka grafis di pasar konsumen, dan kemudian membuatnya lebih mudah diakses oleh semua orang. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penyebaran luas oleh Microsoft Windows. Nah, akhirnya ini Microsoft Windows dia meluncurkan pada tahun 1985 yang membawa antarmuka grafis ke pasar yang lebih luas dan juga menjadikan standar de facto untuk antarmuka pengguna komputer. Nah, ada pula perbandingan antara Glass CTE dan juga WIM Interface. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Nah, apa perbandingannya? Kalau Glass CTE dia memerlukan hafalan perintah teks yang panjang dan juga rumit. Dan kemudian WIM Interface itu dia antarmuka grafis yang intuitif dengan jendela, icon, menu, dan juga petunjuk dari mouse. Interaksi ini lebih mudah dan juga lebih cepat. Yang kedua itu interaksi visual. Kalau Glass CTE hanya menampilkan teks, kurang menarik secara visual. Namun WIM Interface dia menampilkan elemen grafis seperti jendela, icon, dan juga menu lebih menarik dan juga lebih mudah dipahami. Kemudian terakhir adalah navigasi dan juga kontrol. Kalau Glass CTE, navigasinya itu melalui perintah teks kontrol terbatas pada keyboard. Nah, kalau WIM Interface, dia navigasinya melalui klik dan seret menggunakan mouse. Jadi, dia lebih mendukung berbagai perangkat input seperti mouse, trackpad, dan juga layar sentuh. Baik, itu saja dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi Ramadan dengan NIM E1E1 23009, dan sekarang saya akan melanjutkan materinya. Kita akan masuk ke dampak dari perubahan ke WIM Interface. Yang pertama, pengaruh pada pengembangan perangkat lunak, yaitu kompleksitas dan interaktif. WIM Interface memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks dan interaktif. Sedangkan antarmuka grafis memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi yang kaya fitur dan mudah digunakan oleh pengguna awam. Untuk dari segi produktivitasnya, antarmuka grafis meningkatkan produktivitas pengguna dengan menyediakan cara yang lebih cepat dan intuitif untuk mengakses dan mengelola informasi. Contohnya aplikasi pengelola kata, spreadsheet, dan perangkat lunak desain grafis menjadi lebih mudah digunakan. Lalu yang kedua ada adopsi luas. Dari segi aksesibilitas, WIM Interface membuat komputer lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Ini membuka jalan bagi pengguna komputer di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Lalu dari segi standar industri, dengan kesuksesan sistem operasi seperti Apple Macintosh dan Microsoft Windows, WIM Interface menjadi standar industri untuk antarmuka pengguna komputer, memastikan konsistensi dan kemudahan penggunaan di berbagai aplikasi dan perangkat. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi lanjutan. Untuk antarmuka sentuh, teknologi layar sentuh membawa evaluasi lebih lanjut dari WIM Interface. Perangkat seperti smartphone dan tablet
menggunakan antarmuka berbasis sentuhan yang memungkinkan interaksi langsung dengan elemen grafis. Dari segi antarmuka suara, teknologi pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui perintah suara, memberikan cara baru untuk mengakses dan mengontrol perangkat. Lalu dari segi realitas virtual dan augmented reality, teknologi VR dan AR membawa antarmuka pengguna ke tingkat berikutnya dengan menciptakan lingkungan interaktif yang imersif, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen digital dan ruang 3 dimensi. Nah, kesimpulan dari video kali ini yaitu perubahan dari Glass 3 WIM interface mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer dari teks yang rumit ke antarmuka grafis yang intuitif. Inovasi seperti mouse dan layar grafis seperti proyek Aurex Auto dan Apple Macintosh membuat komputer lebih mudah diakses dan digunakan. WIM interface meningkatkan produktivitas, memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks, dan menjadi standar industri yang terus berkembang dengan teknologi baru seperti layar sentuh dan pengenalan suara. Baik, itulah dia tadi video dari kelompok kami, kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.